Lo udah 20 tahun lebih di dunia jurnalistik. Dunia yang serius. Serius ya? Iya, itu kan dunia serius. Masa sih? Iya, maksudnya kayak, oh enggak ya? Oh enggak ya? Mungkin pembawaannya tidak serius, tapi munculnya serius. Oh gitu ya, oh iya, gitu kan? ya, gitu ya. I don't know. Iya. Ya benar-benar enggak sih, benar-benar enggak ya. Ya serius pekerjaannya ya. Tapi mengerjakannya juga sambil bercanda fun-fun aja, Bob. Oke. Tapi keseriusan dalam mencari sumber, reporting kan Yes. itu, Yeah. awal itu ya. Yeah. Kan serius maksudnya. It depends on the issues. Iya. 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 Cuma kan kalau pemberitaan, TV berita di mana lo dibesarkan, it's serious. Iya. Ya kan ya? Iya. Tapi banyak dong manfaatnya. Oh banget. Iya. Banyak banget. Please share. Gue bisa mengedukasi orang sih, Mas. Gue bisa mencerdaskan orang, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu lewat news. News itu kan udah cakrawala banget gitu ya. Tergantung kita melihatnya dari perspektif mana. At least kita sudah memberikan informasi buat orang lain. Itu sih yang paling membuat gue itu senang dan tulus banget menjalani profesi itu. Se-happy apa lo? Kalau ternyata informasi itu tersampaikan dengan sangat baik. Happy banget. Dan ya happy banget. Tapi ya ketemu sama masyarakat, gitu kan ya. Lo pergi ke sana kemari dan juga di set studio, terus lo reporting sana kemari kan ketemu masyarakat ya. Iya. Terus mereka kan pasti lo berinteraksi sama mereka. Iya. Dan mereka juga menyampaikan tentang apapun yang mereka dapat dari informasi itu. Yes. Senangnya bukan karena mereka ketemu gue, tapi apa message yang gue delivered ke mereka dan mereka bisa menyerap itu dengan baik. Itu gue senang banget gitu. Artinya apa yang gue sampaikan itu udah benar-benar informatif buat orang yang menyaksikannya. Itu beyond bayangan gue dari dulu karena emang gue tuh dari SMA emang nggak tahu Mas punya cita-cita itu kayak pengen berbagi ilmu, mengedukasi orang kali ya. Jadi ketika orang itu benar-benar dapat manfaat dari apa yang gue deliver itu puas banget. Ada nggak satu spesifik event yang berkenaan dengan yang gue jelasin ini ya? Terus lo dapetin sesuatu dan lo bener-bener happy-nya luar biasa. Kayak fulfillment. Ini menarik sih. Antara happy dan sedih juga at the same time. Waktu gempa Palu dan tsunami di 2018, itu gue hari keberapa ya? Hari ketiga atau hari keempat? Kurang lebih aftermath. Itu gue tiba-tiba disamperin sama 2 orang, suami istri. Dengan penuh sukacita menghampiri gue, Mas Wahyu senang banget, Mas Wahyu sudah datang ke sini, memberitakan peristiwa yang ada, yang menimpa kita semua, senang, foto Mas, foto bareng, foto. Happy banget. Terus tiba-tiba pas lagi mau pamitan, iya Mas, anak kami belum ditemukan sampai sekarang. Rumah kami di sana ditunjuk, rumahnya udah hilang karena likuifaksi ya. Iya. Masuk ke dalam itu. Anaknya 2 orang belum ditemukan. Dan dia masih tenang, sambil sedikit agak sedih gitu ya. Dan dia bilang satu hal. Satu anaknya dia itu umur kelas 6 SD. Berarti umur 11 atau 12 tahun. Cita-citanya itu pengen jadi jurnalis, pengen jadi news anchor. Karena sering nonton Mas Wahyu. Gimana Mas rasa lo Mas kalau itu lo di posisi gue? Gue speechless yang kok nih orang tua bisa anaknya belum ditemukan udah 2-3 hari dan atau sampai sekarang nggak ada kabarnya karena nggak pernah kontak juga, nggak pernah tahu, nggak pernah minta nomor teleponnya juga. Terus ngomong itu di depan gue lagi di tengah-tengah bencana, tapi dia ekspresinya juga ya mungkin shock juga, nggak tahu. Begitu pamit gue peluk baru nangis. Dan yang bikin gue senang ya karena anak kecil mengidam-idamkan profesi dia nonton TV jauh dari Jakarta
pengen jadi profesi yang gue jalanin, bahkan spesifik karena senang nonton gue. Tapi anak itu, gimana? Orang tuanya sedih dan bangga kali ya. Mixed feelings yang, yes, mixed feeling dengan apa yang gue jalanin. Itu kan lo lagi aktif-aktifnya ya, maksudnya masih terus gitu sebelum lo kemudian meninggalkan dunia jurnalistik ya, pada akhirnya gitu. Iya. Apa impact dari situ terhadap dedikasi profesi? Gue nggak boleh berhenti untuk mengedukasi orang. In any ways. In any ways. In any platform. Yes. Oh. Tapi kayak pulang ke Jakarta, terus menyampaikan berita itu tentang bencana di Poso. Palu. Ada emosi yang beda, no? Atau pada saat after post event, during the event juga emosinya beda. Itu nggak tahu liputan bencana ke berapa kali gue sejak jadi jurnalis gitu ya. Tapi memang yang paling masif ya itu. Karena gue datang belum sampai 24 jam setelah gempa dan tsunami. Datangnya bareng sama Panglima TNI. Satu pesawat sama Panglima TNI. Dan di pesawat nanya sama Panglima, teman-teman TNI yang ada di sana gimana? Kita juga belum dapat kabar, bayangin seorang Panglima TNI. Ngomongnya kayak gitu. Kita lagi di atas, mau mendarat, tapi nggak tahu yang bisa dihubungi pasukannya itu ada di mana karena putus kontak. Jadi benar-benar datang masih chaos banget. Jadi memang ya itu menjadi pengalaman yang paling berharga, ya emosional banget gitu. Karena memang kondisinya dan dampaknya ya, impact-nya. Lo semakin proud dengan pekerjaan lo, profesi lo, pada saat pasca pulang dari Palu, ya kan ya? Terus lo menjalankan kehidupan lo sebagai news anchor dan lain-lain. Terus melekatkan itu, maksudnya kayak ini penting sekali nih. Ini kayak satu bentuk penghargaan dalam konteks yang berbeda. Ketika seseorang terinspirasi oleh kita gitu kan. Iya. Ya ada maksudnya. Tapi kemudian lo meninggalkan dunia broadcasting, anchor gitu kan. Itu karena apa? Karena lo merasa gue bisa mengembangkan itu tempat yang lain dari ini platform. Tapi kenapa sampai akhirnya kepikiran juga untuk meninggalkan dunia jurnalistik yang membesarkan lo? Pindah platform sih, Mas. Pindah platform. Bukan meninggalkan ya. Pindah platform, pindah institution. Atau keluar dari institution besar. Ya jadi institusi sendiri aja. Pindah platform. Tapi sama. Ya, tujuannya sama. Apakah ada rasa kebosanan? Gue gini, Mas. Pertama kali, supaya utuh aja kali ya konteksnya, karena ini nggak bisa lepas dari perjalanan gue selama kurang lebih 20 tahun di dunia media mainstream. Bukan hanya jurnalistik aja, tetapi medianya, platformnya, media mainstream. During that time, gue bisa bagi itu ke 3 fase, Mas. Fase pertama adalah kira-kira 4 tahun pertama itu fase .com. 2000-an awal, gue masuk ke industri media itu fasenya .com. WWW itu yang lagi menggila. Waktu itu booming banget, sehingga kemudian media massa itu, elektronik itu, apalagi televisi, wah lagi panen raya gitu kan. Panen raya banget gitu kan. Tetapi within years, nggak nyampe 5 tahun, tiba-tiba 2009 gitu ya, datanglah yang namanya Twitter. Jadi titik baliknya tuh di Twitter, social media yang gue biasa dulu pertama kali magang di Mike Magazine dan juga tabloid, nulisnya panjang dong ya, 1 halaman 2 halaman. Tiba-tiba gue pindah ke TV pun juga jadi makin pendek tuh, karena durasi hanya 1 menit sampai 1,5 menit pemberitaan, jadi nggak sampai 1 lembar kertas full. Tiba-tiba datang Twitter yang cuma 140 karakter pada saat itu. Yes, dan trennya terus lanjut. Ada platform di social media baru datang, dulu bilangnya new media gitu kan, tapi sekarang social media gitu.
Jadi di situ fasenya udah mulai transisi tuh. Kok kayaknya pemberitaan tuh semakin dinamis ya, semakin cepat karena teknologinya juga tumbuhnya eksponensial, itu nggak ketebak, nggak kira-kira gitu. Sampai kemudian di fase yang ketiga semakin gila nih yang namanya social media, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Sementara media mainstream kemana? Media mainstreamnya belum kemana-mana. Sementara ada platform-platform baru itu yang muncul yang sebenarnya bisa jadi wadah untuk jadi media-media baru yang digunakan. Gitu. Jadi lebih kayak ya passion gue jadi kayak tergerak kali ya. Gimana nih dikasih banyak platform harus dimanfaatin, nggak bisa cuma satu aja. Akhirnya coba dan ternyata bisa. Dan tempat gue berada gitu yang namanya media mainstream, konglomerasi media, harus disebut gitu kali ya, supaya tahu konteksnya, ya belum bisa berdamai dengan apa yang namanya social media. Iya. Atau fase baru itu tuh yang gue rasa kayaknya kok kalau gue nggak coba tantangan baru ini, ya gue kayak nggak mana-mana ngapain. Jadi berarti lo keluar dari comfort zone. Iya. Walaupun ada ikatan emosi yang kuat ya. Iya. Coba ada another purpose. Iya. Another drive. Iya. Gitu kan ya. Iya. Iya. Iya, banget. Melepaskan itu gimana caranya sampai ya kan lama loh. Iya. Terus mesti ditinggali. Iya. Ya berpindah platform, berpindah sarana. Yes. Walaupun tujuannya tetap sama kan. Iya. Iya. Cuma kan ada kemelekatan deh. Iya. Ada attachment yang tebal. Iya. Terus kan fame-nya tetap ada. Sama. Ya kan? Maksudnya TV mainstream gitu. Iya. Media mainstream yang gede. Konglomerasi apalagi. Terus lo harus mulai sesuatu yang baru. Walaupun tujuannya sama. Tapi kan luxurious-nya beda. Iya. Ya, Iya. jauh. Privilege-nya lah ya. Iya. Privilege-nya. Iya. Fame-nya ya beda. Gitu. Karena nggak mendadak juga sih Mas, nggak kaget banget gitu ya. Ada transisinya. Di transisinya itu ketika gue sempat kuliah S2 di tahun 2016 akhir sampai 2018 awal-awal. Keluar dari dunia yang selama ini gue jalanin dan gue ngelihat semua pakai helikopter view dari luar. Ya ngelihat, iya, jadi ngelihatnya lebih objektif. Itu jadi gue balik 2018, balik lagi ke kantor, ya brainstorming sama atasan-atasan di kantor gitu lah ya. Karena gue ngelihat kok TV kita kayak gini ya, kayak ini gue ngelihat dari luar itu banyak loh yang udah ngambil decision untuk masuk ke social media lah, ke digital platform dan ini dan itu. Jadi gue bawa banyak konsep dan kebetulan salah satu dari sekian konsep gue itu diterima. Walaupun diterimanya juga butuh waktu setahun untuk buka mata semua orang yang udah terlalu nyaman di comfort zone-nya di media mainstream itu. Jadi gak gampang mendobrak. Sampai teman-teman di sales pun juga gak gampang ngebuka mindset. Hey, ini ada baru nih yang namanya digital. Dan ini gak bisa dianggap receh, gak bisa dianggap remeh. Karena ya gila gitu loh. Marketnya gitu loh, pasarnya. Sampai kemudian ya udah nge-plan bikin program yang nyentuh-nyentuh berkaitan dengan digital juga. Terus gue juga mulai 2000 inilah ya 2020 ataupun 2021 deh, itu gue mulai benar-benar ngonten di Instagram dan ternyata bener engagement-nya tuh kok nggak beda jauh sama TV gitu loh. Oh bisa, oh gede, kok make money juga gitu loh. Kalau misalnya mau diambil dari sisi bisnisnya gitu kan. Ya pelan-pelan sampai akhirnya 2022 akhir, ya kayaknya harus gue challenge diri gue untuk bisa berani keluar deh ke zona yang baru lagi.